Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Baiklah, kita lanjutkan perkuliahan kita ini mengenai pengantar studi dalam ulumul Quran. Sebelum kita masuk kepada metodologi serta referensi dan tokoh, kita definisikan dulu bahwa Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-manqul ilaina bitawatur, yang dinukil dan diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, al-muta'abbad bitilawatihi, yang merupakan ibadah dalam membacanya, al-maktub fil masahib, yang ditulis di berbagai macam mushaf, al-mu'jiz bi aksari suwarin minhu, mengandung mukjizat meskipun surat yang paling pendek darinya, al-mubtada bi suratil Fatihah, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah, wal mukhtatam bi suratin Nas, dan ditutup dengan surah An-Nas. Inilah definisi Al-Quran untuk membedakannya dengan hadis qudsi dan hadis atau dengan kitab-kitab lainnya. Al-Quran juga memiliki nama lain, diantaranya ada Al-Zikra, karena Al-Quran ini mengandung peringatan serta memberi kabar baik, atau At-Tabsyir, juga peringatan akan ancaman Allah Subhanahu wa taala, atau Al-Inzar. Al-Quran disebut juga dengan At-Tibyan karena menjelaskan segala sesuatu mengenai hukum-hukum Allah, juga dengan penciptaan alam semesta dan lain sebagainya. Begitu juga sejarah umat-umat terdahulu. Al-Quran disebut juga dengan Al-Furqan. Itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini diantara nama lain daripada Al-Quran. Kemudian di dalam ulumul Quran ini banyak sekali terdapat ilmu-ilmu yang bisa digunakan untuk menafsirkan ataupun menerjemahkan dan menjelaskan serta memahami isi dan kandungan Al-Quran. Yang pertama ada namanya ilmu At-Tajwid. Itu ilmu yang berbicara mengenai kaidah-kaidah tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, atau i'ta'ul huruf haqqaha wa mustahaqqaha, memberikan hak huruf-huruf dari Al-Quran itu, begitu juga mustahaknya. Kemudian yang kedua, ilmu asbabin nuzul, atau ilmu yang berbicara mengenai sebab turunnya ayat-ayat Al-Quranul Karim. Karena sebab-sebab ini nanti akan menjadi syarat untuk memahami Al-Quran. Karena ada kaidah al-ibrah, itu bukan hanya dengan umumnya lafaz, tapi juga karena asbab atau sebab turunnya ayat. Kemudian juga ada ilmu nasikh wal mansukh. Ilmu nasikh adalah ilmu berkenaan dengan ayat-ayat yang menghapus yang datang belakangan, yang menghapus hukum yang terdapat dalam ayat-ayat yang mansukh atau ayat-ayat yang datang sebelumnya. Kemudian ada al-ilmul amsal, atau permisalan dalam Al-Quran. Kemudian juga ada ilmu ghoraibil Quran, ilmu yang berkenaan dengan lapas-lapas yang gharib di dalam Al-Quran. Kemudian juga ada ilmu al-mutasyabih wal muhkam, yaitu ayat-ayat yang memiliki makna yang samar artinya, ada juga makna yang sudah jelas-jelas artinya. Kemudian juga ada ilmu al-qiraat. Ilmu qiraat ini adalah tata cara membaca Al-Quran dengan berbagai macam periwayatannya,
Ada riwayatnya yang mutawatir, ada yang masyhur, ada yang ahad. Qiraat ini adalah berbagai macam tata cara untuk membaca Al-Quran yang diriwayatkan dari Rasulullah. Qiraat ini memiliki banyak perbedaan baik dari segi baris hurufnya ataupun cara mengucapkan huruf ataupun penambahan kata. Hal ini juga sangat penting diketahui terutama ketika kita berijtihad untuk menyimpulkan hukum-hukum dari Al-Quranul Karim. Inilah diantara ilmu-ilmu Al-Quran yang harus dikuasai ketika kita ingin menafsirkan atau mempelajari ataupun memahami Al-Quranul Karim. Kemudian kita masuk ke dalam sejarah kodifikasi ulumul Quran. Pada masa Rasulullah SAW, umat Islam langsung bisa saja bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal-hal yang tidak mereka pahami dari Al-Quranul Karim. Kemudian pada masa Rasulullah Al-Quran sudah dikodifikasi, sudah dihimpun, tapi tidak terhimpun dalam satu mushaf, terpecah-pecah, terpisah-pisah, ada yang di tulang, ada yang di kulit binatang, ada juga yang di pelepah-pelepah korma. Kemudian pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar pun menyusunnya semua dalam satu mushaf, menghimpunnya dalam satu mushaf. Inilah ijtihad Umar serta kontribusinya bagi Al-Quran. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman ibni Affan terjadi peristiwa konflik di tubuh umat Islam mengenai perbedaan qiraat. Perbedaan cara membaca Al-Quran ini yang diriwayatkan dari Rasulullah mengakibatkan perselisihan, bahkan saling tuding-menuding mengkafirkan. Fitnah yang besar ini dapat diredam oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan cara mengambil mushaf induk yang ada di tangan Hafsah, anak dari Khalifah Umar, kemudian dikopi, diperbanyak, kemudian disebarkan di kota-kota Islam. Sementara mushaf-mushaf qiraat yang menjadi penyebab dari perselisihan itu semuanya dibakar atau dimusnahkan. Tapi qiraat ini sampai sekarang terus diriwayatkan karena memang itu semua bersumber dari Rasulullah SAW. Kemudian pada masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib terjadi sebuah peristiwa, banyaknya orang-orang non-muslim masuk ke dalam agama Islam, sehingga ketika membaca Al-Quran yang tidak berbaris dan tidak bertitik tadi terjadi kesalahan-kesalahan atau yang disebut dengan lahan. Sebagai contoh, ketika murid dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yaitu Abu Aswad Ad-Duali mendengar seseorang membaca Al-Quran, annallaha bari'un minal musyrikina wa rusulihi, dan sesungguhnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terbebas atau membebaskan diri dari kaum musyrikin, begitu juga dari Rasulullah. Jadi kalau dibaca dengan kasrah rusulihi, maka itu maknanya Allah melepas diri dari kaum musyrikin, begitu juga dari Rasulullah. Padahal makna yang sebenarnya bukan seperti itu ya. Jadi dibaca Rasuluhu, maksudnya Allah dan Rasulnya terbebas dari kaum musyrikin. Karena ketidakpahaman terhadap tata bahasa Arab, maka terjadilah kesalahan atau lahan. Dengan demikian peristiwa itu mengilhami Sayyidina Ali untuk mengajarkan ilmu nahu kepada Abu Aswad Ad-Duali dan memerintahkan kepada beliau untuk mengkodifikasi ilmu nahu dan mengajarkannya kepada orang-orang ajam atau orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Nah, inilah sejarahnya pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian pada masa sahabat
Pada masa Khulafaur Rasyidin ini, setelah wafatnya Rasulullah, muncul juga ahli-ahli tafsir yang meriwayatkan penafsiran dari Rasulullah sebagai titik awal dari ilmu-ilmu Al-Quran, yaitu di kalangan sahabat muncul para penafsir Al-Quran, diantaranya yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhum. Kemudian setelah itu muncul generasi tabi'in. Generasi tabi'in itu ada Mujahid, ada Ikrimah, ada Atha, ada Qatadah, ada Hasan al-Basri, dan ada Sa'id bin Jabir. Begitu juga ada Zaid bin Aslam. Kemudian selanjutnya pada masa generasi tabi'in ada seorang ulama yang bernama Abdurrahman bin Malik bin Anas. Beliau ini juga membuat sebuah kitab tafsir, menafsirkan Al-Quran yang diriwayatkan dari para tabi'in sebelumnya. Nah, di antara para ulama yang pertama sekali membuat atau menulis mengkodifikasi tafsir adalah Sufyan bin Ainah, Waqi bin Jarrah, dan Syu'bah bin Hajjaj. Ini terjadi pada abad kedua Hijriah. Kemudian pada abad ketiga Hijriah, Ibnu Jarir At-Tabari menulis sebuah buku tafsir fenomenalnya, yaitu Tafsir At-Tabari. Nah, pada masa ini juga dimulai kodifikasi ulumul Quran. Ya, pertama sekali Ali Al-Madani. Beliaulah pelopor penulis ilmu Asbabun Nuzul. Kemudian Abu Ubaid Al-Qasim, pelopor penulis ilmu An-Nasikh wal Mansukh. Kemudian juga Abu Bakar As-Sajistani, beliaulah yang pertama sekali menulis mengenai ilmu Ghara'ibil Quran. Kemudian ada Ali bin Sa'id Al-Hufi, pelopor penulis ilmu I'rabil Quran. Kemudian ada ulama yang bernama As-Suhaili yang menulis pertama sekali mengenai ilmu Mubahamatul Quran. Kemudian ada Ibni Abdussalam yang menulis ilmu Majazil Quran, dan Alamuddin As-Sakhawi menulis ilmu Al-Qiraah. Pada abad ketiga Hijriah dimulailah ilmu-ilmu Al-Quran itu dihimpun dalam satu buku yang berjudul Ulumul Quran. Yang pertama sekali menulis mengenai Ulumul Quran ini adalah Ali bin Ibrahim Al-Hufi, yaitu bukunya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kemudian pada abad ke-6 Ibnul Jauzi menulis juga buku Ulumul Quran yang berjudul Fununul Afnan fi Ulumil Quran dan Al-Mujtaba fi Ulumin Tata'allaq bil Quran. Kemudian pada abad ke-7 Hijriah, Alamuddin As-Sakhawi menulis Jamalul Qurra. Abu Samah menulis juga Al-Mursid Al-Wajiz ila Ulum Tata'allaq bil Quranil Aziz. Ini semua buku bercerita mengenai ulumul Quran. Kemudian pada abad ke-8 muncul tokoh yang bernama Badaruddin Az-Zarkasi, menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Burhan fi Ulumil Quran. Begitu juga Jalaluddin Al-Bulqaini yang menulis kitab Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum. Puncak dari ulumul Quran ini yaitu terjadi pada abad 9 Hijriah, yaitu Jalaluddin As-Suyuti. Beliau menulis dua kitab yang paling penting, yaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran dan At-Tabhir fi Ulumit Tafsir. Nah, ini sejarah kodifikasi ulumul Quran. Dan setelah itu banyak sekali ulama-ulama yang mengkodifikasi ilmu-ilmu Al-Quran karena perhatian yang sangat besar terhadap Al-Quran. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode penafsiran Al-Quran. Dari segi coraknya atau pendekatannya, ulama ini menafsirkan Al-Quran tentunya sesuai dengan kapasitas keilmuan masing-masing atau kepiawaiannya dalam bidang ilmu tertentu. Oleh sebab itu, buku-buku tafsir ini memiliki corak-corak tersendiri.
Ada yang coraknya adalah dari segi tata bahasa penafsirannya seperti yang dilakukan oleh Syekh Az-Zujajat Al-Wahidi dan Abu Hayyan. Ada juga yang bercorak sastra, yaitu tafsir Al-Kasyaf yang ditulis oleh Az-Zamakhsyari. Ada juga tafsir yang bercorak teologi atau pendekatannya dengan menggunakan ilmu teologi, yaitu tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Ada pula tafsir-tafsir yang bercorak sufistik, yaitu tafsir yang ditulis oleh Ibnu Arabi, An-Naisaburi dan Abdul Razzaq Al-Kashani. Ada juga tafsir yang bercorak kisah-kisah, yaitu tafsir yang ditulis oleh As-Sa'alabi. Ada juga tafsir yang bercorak hukum atau fikih, yaitu tafsir yang ditulis oleh Al-Qurtubi, Asy-Syafi'i, Ibnul Arabi, Abu Ishaq dan Al-Jahdami. Ada pula tafsir yang pendekatannya menggunakan transdisipliner atau berbagai macam disiplin ilmu. Di antaranya adalah tafsir Jawahir yang ditulis oleh Syekh Tontowi. Kemudian tafsir Ruhul Ma'ani yang ditulis oleh Al-Imam Al-Alusi dan tafsir Ruhul Bayan yang ditulis oleh Ismail Haqqi. Ini dari segi coraknya. Kemudian ada tafsir dari segi metodenya atau sumber rujukannya dalam menafsir ya. Yang pertama itu ada tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur adalah tafsir dengan periwayatan. Artinya meriwayatkan penafsiran itu dari sahabat atau dari Rasulullah atau dari Al-Quran. Jadi tafsir bil ma'sur ini adalah tafsir ayat dengan ayat. Kalau tidak ditemukan ayat, maka menafsirkan ayat dengan hadis. Kalau tidak ditemukan di dalam hadis, maka ditafsirkan dengan pendapat tabi'in. Inilah yang dimaksud dengan tafsir bil ma'sur. Kemudian yang kedua, tafsir bil ra'yi atau dengan ijtihad, pendapat, akal. Ini juga banyak sekali tafsir-tafsir yang seperti ini ya. Tapi ada syarat-syaratnya nanti. Di antara contoh dari tafsir bil ma'sur ini adalah tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Ad-Durrul Mansur tafsir bil ma'sur yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti. Kemudian ada beberapa kaedah dalam tafsir bil ra'yi ini yang disampaikan oleh ulama, syarat-syaratnya. Yang pertama ya, hendaknya dalam menafsirkan bil ra'yi ini awalnya harus melihat kepada ayat dulu. Kalau tidak ada ayat di situ yang dapat menafsirkannya, maka boleh beralih kepada pendapat sahabat. Kalau tidak ada juga, maka beralih kepada fatwa tabi'in. Kalau tidak ada juga, maka beralih kepada makna bahasa. Artinya makna bahasa ini tidak boleh tafsir bil isyarah ini bil ra'yi tidak boleh bertentangan dengan makna bahasa. Ketika makna ini banyak atau dia lafzulnya mustarak, maka yang didahulukan adalah makna syar'i, bukan makna urfi atau makna lugawi, tapi makna syar'inya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melihat hal-hal yang tersirat di dalam ayat tersebut atau makna isyaratnya. Inilah langkah-langkah tafsir bil ra'yi. Adapun syarat dari tafsir bil ra'yi ini, yang pertama, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah bahasa yang disepakati oleh ulama. Yang kedua, tafsirnya bersumber dari masdar, sumber-sumber referensi syariat. Kemudian tafsirnya tidak bertentangan dengan maqasidus syariah, maksud-maksud syariat. Kemudian tafsirnya ditujukan untuk mengungkap hal-hal yang tersirat,
yang belum terungkap sebelumnya. Nah, inilah tafsir bir-ra'yi. Selanjutnya yaitu tafsir bil isyarah. Tafsir bil isyarah ini adalah tafsir yang bersumber dari ilham. Tafsir bersumber dari ilham ini diakui oleh ulama. Karena memang ilmu itu bukan hanya diperoleh dengan logika akal atau periwayatan, tapi juga ilmu itu sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, bahwa ilmu itu antaranya apa? Adalah cahaya yang dicampakkan Allah ke dalam hati hambanya yang dia ridhoi. Jadi cahaya nur inilah yang disebut dengan ilham. Nah, namun syarat untuk menafsirkan dengan ilham ini juga ada. Jadi tidak boleh sembarangan menafsirkan dengan ilham atau isyarat. Ada kode etik yang harus dipegang. Ya, artinya tafsir bil isyarah ini dibolehkan selama mengikuti kaedah-kaedah. Di antaranya Imam Al-Zarqani menjelaskan, syaratnya pertama, tidak bertentangan dengan makna lahir dari susunan ayat Al-Quran. Jadi makna isyarat tadi tidak boleh bertentangan dengan makna lahir dari susunan ayat Al-Quran. Yang kedua, tidak beranggapan dan mengklaim bahwa makna isyarat itulah yang menjadi maksud dan tujuan dari Allah sebenarnya, dan menolak makna lahir. Nah, ini nanti sama seperti aliran Syiah Batiniyah, bahwa katanya yang betul itu makna Quran itu makna batinnya, bukan makna lahirnya. Yang ketiga, tidak boleh takwilnya begitu jauh dari makna lahirnya. Yang keempat, tidak bertentangan dengan syarak dan logika yang benar tafsirannya, ya. Yang kelima, harus ditopang dengan bukti syar'i yang dapat mendukungnya. Artinya tafsir-tafsir isyarah ini juga harus didukung dengan dalil-dalil, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, ini dari segi sumber yang digunakan untuk menafsirkan. Kemudian dari segi metodenya atau langkah-langkah menafsirkannya, tafsir ini terbagi menjadi 4. Yang pertama tafsir ijmali atau tafsir secara ringkas global. Ya, sebagai contoh tafsir Al-Wajiz yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili. Kemudian ada tafsir Al-Muqarin, yaitu tafsir perbandingan. Metodenya adalah membandingkan pendapat ulama mufassir antara satu dengan lainnya. Kemudian yang ketiga tafsir tahlili. Tafsir tahlil ini adalah tafsir yang sangat rinci, ya, dimulai dari makna lugawinya, al-i'jaz lugawinya, kemudian makna tafsilinya dan seterusnya, asbabun nuzulnya dan lain sebagainya, ya. Keempat adalah tafsir al-maudu'i. Tafsir maudu' ini adalah tafsir tematik. Adapun langkah-langkahnya, ya, misalnya menafsirkan ayat Al-Quran ini berkaitan dengan tema-tema khusus. Misalnya berbicara mengenai manajemen pendidikan, maka dicarilah term atau istilah yang berkenaan dengan manajemen pendidikan dalam bahasa Arab. Setelah didapat istilah-istilah tersebut yang digunakan dalam manajemen pendidikan, barulah kita cari term-term itu di dalam Al-Quran. Kira-kira ayat apa saja yang berkenaan dengan manajemen pendidikan. Setelah dihimpun, kemudian direduksi lagi mana kira-kira ayat yang tidak terkait sama sekali. Setelah itu barulah ditafsirkan dengan pendapat-pendapat ulama mufassirin atau pendapat sahabat, atau boleh juga menafsirkannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Baru setelah itu didapatlah gambaran yang detail rinci mengenai manajemen pendidikan dalam Al-Quran. Nah, inilah yang dimaksud dengan metode tafsir maudu'i, ya.
Nah ini ya, selanjutnya kita berbicara mengenai tokoh dan referensi dalam ulumul Quran. Yang penting ya, ketika kita meneliti atau membahas mengenai Al-Quran, di antara referensinya pertama dalam bidang ulumul Quran itu ada buku Manahilul Irfan karya Imam Al-Zarqani. Buku ini menjadi rujukan di Al-Azhar dalam ulumul Quran ya. Kemudian ada Al-Itqan fi Ulumul Quran karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, ada Al-Burhan fi Ulumul Quran karya Imam Jarkasi, ada Mabahis fi Ulumul Quran karya Manna Al-Qattan, ada Al-Mu'jizat Al-Kubra Al-Quran karya Syekh Muhammad Abu Zahra, dan ada Al-Madkhal li Dirasatil Quranil Karim karya Muhammad Abu Syuhbah. Nah, ini dalam bidang ulumul Quran secara umum. Kemudian ada kitab-kitab yang bisa menjadi rujukan dalam asbabun nuzul. Yang pertama Al-Ujab fi Bayanil Asbab karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian Asbabun Nuzul karya Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi An-Naisaburi. Dan yang ketiga Lubabun Nukul fil Asbab An-Nuzul karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian yang ketiga ilmu yang berkenaan dengan nasikh dan mansukh. Di antara karya yang paling penting itu adalah Qalaidul Marjan fi Bayanil An-Nasikh wal Mansukh fil Quran karya Allamah Mar'i bin Yusuf Al-Kumi. Yang kedua An-Nasikh wal Mansukh fil Quran karya Ibnu Salamah. Yang ketiga An-Nasikh wal Mansukh fi Kitabillah karya Qatadah bin Da'amah. Yang keempat An-Nasikh wal Mansukh karya Al-Mukri. Yang kelima Nasikh wal Mansukh karya Nasikh Al-Quran Al-Aziz wal Mansukhihi karya Ibnul Barizi. Kemudian ada juga Nasikh wal Mansukh karya An-Nuhas, Nasikh wal Mansukh karya Ibnu Hazm Al-Andalusi, Nawasikhul Quran karya Ibnu Al-Jauzi. Nah, ini dalam bidang nasikh wal mansukh. Adapun dalam bidang qiraat di antara karya yang penting adalah Kitab As-Sab'ah fil Qiraat karya Ibnu Al-Mujtahid. Kemudian An-Nashru fi Qiraatil Asri karya Ibnul Jazari. Yang ketiga Ittihab Al-Fudala Al-Bashri fi Qiraatil Arba'ah Al-Ashar karya Allamah Ad-Dimyati. Kemudian Qiraatul Qurra Al-Ma'rufin bi Riwayatir Ruwat Al-Mashhurin karya Al-Andarabi Al-Mukri. Yang kelima Munjidul Mukri wa Mursidu At-Talibin karya Ibnul Jazari. Dan yang keenam Hirzul Amani wal Wajhut Tahani fil Qiraatis Sab'i karya Al-Qasim Asy-Syatibi. Nah, ini mengenai bidang ilmu qiraat. Adapun dalam bidang tajwid ada beberapa karya yang penting yang bisa dijadikan rujukan. Yang pertama Al-Burhan fi Tajwidil Quran karya Muhammad Al-Qamhawi. Yang kedua Al-Bayan fi Ahkamit Tajwidil Quran karya Hisamuddin Salim Al-Kallani. Yang ketiga Al-Qaidah An-Nuraniyah karya Nur Muhammad Haqqani. Dan yang keempat Ahkamut Tajwidul Quran karya Al-Khusari. Dan yang kelima Al-Mulakhas Al-Mufid fi Ilmi Tajwid karya Muhammad Ma'bad. Ini berkenaan dengan ulumul Quran. Adapun dalam bidang ilmu tafsir, di antara karya-karya yang penting ada tafsir yang berkenaan dengan hukum-hukum fikih, yaitu tafsir Al-Ahkam yang ditulis oleh Ibnu Arabi, tafsir Ayatul Ahkam yang ditulis oleh Abu Ishaq, tafsir Ayatul Ahkam yang ditulis oleh As-Sabuni, tafsir Ayatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Jahdami, tafsir Ayatul Ahkam yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Jassas,
Kemudian ada Ahkamul Quran ditulis oleh Imam Syafi'i. Ada Al-Jami' li Ahkamil Quran yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Kemudian yang kedua, Tafsir bil Ma'sur. Ini Tafsir bil Ma'sur ini diantara karya-karya pentingnya yaitu Tafsir bil Ma'sur, Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur, ya, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian ada Tafsir Ibnu Abbas. Ada Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, karya Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian ada Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Kitab Al-Ajiz, karya Ibnu Atiyah. Kemudian ada Tafsir Quranil Azim, karya Ibnu Katsir. Kemudian ada Tafsir As-Samarqandi, karya Abu Lais As-Samarqandi. Yang selanjutnya ada Tafsir Al-Baghawi, karya Abu Muhammad Husain bin Mas'ud Al-Baghawi. Selanjutnya ada juga Tafsir Bir-Ra'yi. Tafsir Bir-Ra'yi ini sangat banyak. Ya, diantaranya ada Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Ar-Razi, Al-Kasyaf yang ditulis oleh Jamakhsyari, Al-Bahrul Muhit yang ditulis oleh Abu Hayyan, Tafsir Jalalain yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian ada Tafsir Al-Anwar At-Tanzil wa Asrar Ta'wil, karya Al-Baidawi. Kemudian ada Irsadul Aqli As-Salim ila Mazaya Al-Quranil Karim, karya Abu As-Sa'ud At-Tahawi. Ada Tafsir Ruhul Ma'ani, karya Syihabuddin Al-Alusi. Ada As-Siraj Al-Munir, karya Muhammad As-Sarbaini Al-Khatib. Ada Madarik At-Tanzil wal Haqaiq At-Ta'wil, karya Abul Barakat Abdullah bin Ahmad bin Mahmud An-Nisbi. Kemudian juga ada Tafsir Al-Isyari. Ada Tafsir An-Naisaburi ditulis oleh Imam Naisaburi. Ada Tafsir Ruhul Ma'ani yang ditulis oleh Syihabuddin Al-Alusi. Ada Tafsir Ibnu Arabi yang ditulis oleh Syekh Ibnu Arabi. Ada Tafsir At-Tusturi yang ditulis oleh Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Kemudian ada Tafsir kontemporer yang berkaitan dengan hal-hal yang kontemporer, ya, atau ulama-ulama terkini, ya. Di antaranya Tafsir Al-Maudu, karya Syekh Muhammad Al-Ghazali, Tafsir Al-Wajiz dan Al-Munir, karya Syekh Wahbah Zuhaili, Jawahirut Tafsir Al-Quran, karya Syekh At-Tantawi Al-Jauhari. Kemudian Tafsir Al-Manar, karya Rashid Ridha. Juga Tafsir Fi Zilalil Quran, karya Said Qutb. Dan Tafsir Al-Bayan lil Quran, karya Aisyah binti Syati, atau yang binti Abdurrahman, atau yang dikenal dengan binti Syati. Kemudian ada Rawaiul Bayan, karya Al-Imam As-Sabuni. Inilah di antara karya-karya penting dalam bidang tafsir. Begitu juga sejarah kodifikasi ulumul Quran. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan. Lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.